ada di rumah sakit, dan kondisinya sedang sakit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok diferensiasi, akan menjelaskan tentang diferensiasi sosial, apa itu perbedaan, lalu sama klasifikasi, dan nanti akan mengungkit sebuah konsepnya. Baik, Mas, selanjutnya silakan. Mungkin saja ya. Di sini saya sebagai materi akan menerangkan tentang namanya dari definisi sosial. Menurut sejarah Soekarno, definisi sosial merupakan bentuk reaksi profesi kerja dalam masyarakat yang dianggap sebagai sebuah prestisasi tanpa memberikan perbedaan yang nyata. Jadi lebih singkatnya itu, definisi sosial itu adalah tingkatan masyarakat yang disebut tadi itu adalah horizontal. Dan menurut Mas Igun tahun 1983 yang masyarakat ditandai oleh kenyataan dan kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku, bangsa, perbedaan agama, profesi, ras, adat, serta perbedaan daerah. Jadi yang dimaksud dengan Mas Igun itu masyarakat yang tingkatannya sejajar atau horizontal itu cuma bisa dibedakan dengan bangsa, agama, profesi, ras, dan adat. Yang selanjutnya yaitu perbedaan dengan sosial dan stratifikasi sosial. Yang ada dari diferensiasi sosial adalah diferensiasi sosial muncul karena pembagian kerja, perbedaan agama, ras, dan lain sebagainya. Di sisi lain yang disebutkan dari kelompok sebelumnya, kelompok 1, stratifikasi sosial adalah lebih singkatnya itu adalah tingkat-tingkatan di dalam sosial. Dan contohnya yang membedakan adalah yang stratifikasi sosial adalah kelas-kelas yang secara bertingkat ataupun disebut vertikal, seperti pendidikan, ekonomi, dan juga kekuasaan. Dan yang diferensiasi sosial tersebut yang membedakan adalah agama, ras, dan lain sebagainya. Di diferensiasi sosial itu nanti akan disebutkan apa dari perbedaan agama, ras, dan lain sebagainya yang membentuk dari diferensiasi sosial tersebut. Yang kedua adalah wujud diferensiasi sosial. Yang pertama adalah perbedaan ras. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih perbedaan ras itu. Ras adalah sesuatu yang menjadi pembeda antara satu kelompok atau kelompok yang lain, baik itu secara agama, warna kulit, juga budaya. Menurut George Piper dibagi menjadi 3 ras. Yang pertama adalah ras putih atau Kaukasoid yang berasal dari daerah Eropa dan juga India Utara. Terus yang kedua adalah ras kuning atau Mongoloid, biasanya berasal dari daerah Asia, baik Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Timur. Yang ketiga adalah ras Etioid atau ras kulit hitam yang berasal dari wilayah Amerika Tengah, yaitu suku India, dan wilayah Afrika. Dan menurut pendapat dari George Piper, lalu disebutkan oleh Devon X. Itu mengemukakan kalau ada 3 juga. Yang pertama adalah Lodon, termasuk yang di dalamnya adalah ras Eropoid, Polisinei, Wedit, dan Aid. Itu adalah penggambaran jenis-jenis ras dari ras putih. Yang kedua adalah Melanopin atau Melanopin artinya hitam, yaitu penggambaran dari ras Etiopoid. Yang termasuk di dalam rasnya adalah Negrit, Melanesia, Piknik, Australia, sama saya tambahin India. Yang ketiga adalah Hantoterm atau Hanto artinya kni. Termasuk dalam ras ini adalah Mongoloid, Indiani, dan Khoisanid. Nah, ras ini yang saya tadi jelaskan berasal dari daerah Asia. Untuk selanjutnya itu perbedaan agama. Jadi yang dimaksud agama di sini adalah suatu hal-hal yang suci, yang dimana kepercayaan dan prakteknya tersebut akan membentuk suatu kelompok orang-orang yang beriman yang dinamakan sebuah umat. Jadi untuk di Indonesia agama-agama yang diakui itu ada Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ini perbedaan tadi. Nah, kelompok ini yaitu sekelompok populasi yang saling mengenal berdasarkan persamaan kewarganegaraan atau tradisi budaya bersama. Nah, kalau misalkan kelompok itu kan berdasarkan persamaan ciri fisik. Jadi kalau misalkan kelompok itu berdasarkan persamaan kebudayaan. Ada tokoh yang berpendapat bahwa menurut Kunjaraniningrat tahun 1983, konsep yang tercakup dalam suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terkait dengan identitas atau kesadaran akan suatu kebudayaan. Nah, ada sosiolog yang mengatakan juga kelompok ini yaitu kelompok yang diakui oleh masyarakat dan diakui oleh kelompok itu sendiri. Contohnya di Indonesia. Nah, di Indonesia kan ada kelompok etnik Jawa, Madura dan sebagainya. Nah, keberadaan etnik tersebut tidak selamanya permanen. Bisa juga akan hilang karena dengan asimilasi dan amalgamasi. Nah, asimilasi tersebut yaitu pergaulan di mana dua kelompok tersebut melebur dan melahirkan satu kebudayaan. Contohnya yaitu kan sekarang itu udah dikembangkan ya. Nah, dulu itu wanita pada umumnya menggunakan pakaian kebaya untuk kegiatan sehari-harinya. Nah, dengan adanya perkembangan zaman, sekarang itu udah mengikuti dari tradisi lain, dari negara lain itu wanita sekarang itu menggunakan rok dan menggunakan celana dan sebagainya. Nah, itu merupakan bentuk wujud asimilasi kebudayaan pakaian wanita dari negara lain. Nah, yang kedua itu amalgamasi. Amalgamasi adalah pergaulan atau peleburan biologis antara manusia yang masing-masing memiliki ciri fisik yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Contohnya, pernikahan antara etnis Jawa dan etnis Betawi. Nah, dengan adanya pernikahan tersebut, maka akan menciptakan percampuran kebudayaan antara etnis Jawa dan etnis Betawi. Kemudian untuk yang perbedaan jenis kelamin ini, di dalam masyarakat primitif dan tradisional, perbedaan jenis kelamin seringkali merefleksikan perbedaan hak dan kewajiban di mana kedudukan wanita dalam banyak hal itu dipandang lebih rendah daripada laki-laki. Namun seiring dengan gerakan emansipasi wanita, kedudukan antara wanita dan pria sekarang menjadi kelasnya itu lebih standar gitu, gak menonjolkan salah satu. Hal ini sesuai dengan jurnal yang saya review di Kepulauan Solomon, sebuah negara berkembang di mana sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Di jurnal tersebut itu menghasilkan sebuah pandangan bahwasanya dalam mengambil keputusan yang bersifat global, peran laki-laki itu lebih dipandang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Kecuali untuk yang peran dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga itu membutuhkan negosiasi antar pasangan sehingga tidak ada dominasi yang jelas antara pria dan wanita. Dalam hal mata pencaharian ini laki-laki memang memiliki kemampuan dan aktivitas mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Terus selanjutnya yaitu diferensiasi dan disorganisasi sosial. Sebelumnya apa sih disorganisasi sosial itu? Jadi disorganisasi itu seperti melemahnya atau berpudarnya suatu norma-norma dan nilai-nilai moral dalam suatu masyarakat dikarenakan adanya suatu perbedaan itu. Sehingga karena berpudarnya suatu perbedaan itu mengakibatkan kerjasama antara kelompok-kelompok di suatu wilayah tersebut menjadi pecah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya disorganisasi sosial. Yang pertama yaitu faktor politik. Faktor politik itu disebabkan karena adanya kepentingan politik di salah satu pihak. Seperti contoh yaitu pecahnya negara Uni Soviet
mengakibatkan suatu perpecahan dalam keluarga itu sendiri. Untuk yang ketiga yaitu faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya itu karena adanya primordialisme antara masyarakat yang dia mendasari atas solidaritas daerahnya, etnisnya, sukunya, sehingga menimbulkan sentimen daerah. Sentimen daerah itu seperti suatu masyarakat yang mengunggulkan daerahnya masing-masing. Contohnya yaitu perselisihan antara pendukung fanatik sepak bola. Untuk contoh nyatanya seperti Persebaya dan Arema, terkadang akan menimbulkan konflik-konflik antara pendukung-pendukungnya, padahal sebenarnya antara dua klub sepak bola tersebut sama-sama berada di daerah Jawa Timur. Yang kemudian itu membangun kehidupan multikulturalisme. Multikulturalisme adalah menjelaskan pada kesejahteraan tentang beragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keberagaman atau diversity dan berbagai macam budaya yang multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem kebudayaan, kebiasaan, dan politik yang dianut mereka. Multikulturalisme dapat terjadi karena adanya perbedaan letak geografis, kemudian letak iklim dan perkawinan campuran. Adapun menurut Nasikul 1984 dibedakan menjadi dua yang berdasarkan ras cutting affiliation dan ras cutting loyalitas. Yang dimaksud ras cutting loyalitas itu kayak misalkan Mas Sakian ini ikut berbagai organisasi. Organisasinya kayak BMKMAS terus, kemudian yang ikatan mahasiswa semangat itu. Mas Sakian ini ikut berbagai banyak organisasi, tapi dia mempunyai rasa loyalitas dan rasa kesetiaan terhadap organisasi yang dia ikuti gitu. Kemudian untuk ras cutting affiliation itu kayak di Indonesia ini kan terdiri atas beragam etnik. Perbedaan etnik ini bisa menimbulkan rasa integrasi nasional kan gitu. Kalau masyarakatnya itu saling menghormati dan menghargai. Intinya yang ras cutting affiliation itu yang persilangan antara hubungan-hubungan gitu. Kalau yang ras cutting loyalitas itu persilangan yang hubungan tapi yang dapat menimbulkan loyalitas atau kepercayaan yang tinggi. Ya, selanjutnya ada dapat diferensiasi sosial. Pertama, pendidikan budaya, kedua, hubungan dengan keluarga masyarakat, ketiga, etnosentrisme, keempat, diskriminasi, dan yang kelima, primordialisme. Jadi, di dalam pendidikan budaya itu semacam apa ya? Jadi, budaya itu saling mengunggulkan budayanya sendiri, tapi budayanya lainnya itu nggak dianggap gitu. Terus yang kedua itu hubungan dengan warga masyarakat. Jadi dampak dari diferensiasi sosial ini ada dua, yaitu jadi nanti hubungan dengan warga masyarakatnya itu bisa hubungannya buruk jika memang dampaknya nanti mengarah ke negatif. Terus hubungannya bisa baik jika dampaknya nanti mengarah ke yang positif. Nah, yang ketiga etnosentrisme. Etnosentrisme ini bisa dibilang seperti fanatik terhadap kebudayaannya sendiri, sehingga dengan begitu mereka itu lebih memandang rendah kelompok yang lain, budaya yang lain. Terus yang keempat, diskriminasi. Dengan adanya perbedaan suku, perbedaan budaya, tentu jika nanti ada yang lebih minoritas, tentunya kemungkinan besar akan ada diskriminasi. Yang terakhir itu primordialisme. Nah, jadi di sini kelompok kita mungkin kasus yaitu Sapit. Jadi saya mau bercerita. Pertama, suku Madura berada di Kalimantan Tengah itu dikarenakan program migrasi dari Belanda yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Nah, setelah lama berkembang suku Madura di Kalimantan Tengah sampai
suku Madura itu terdapat sekitar 21% dari seisi Kalimantan Tengah. Nah, oleh karena itu suku Dayak tidak terima akan persaingan yang sangat berat dari suku Madura yang lebih ke bidang industri komersial. Jadi industri komersial itu seperti kayu, tambang dan lain-lain. Jadi suku Dayak itu tidak terima, takut nanti bidang industrinya itu direbut oleh suku Madura. Sedangkan suku Madura itu adalah pendatang seperti itu. Jadi sebenarnya di konflik sawit ini bukan hanya satu permasalahan, tetapi sebelum itu sudah terdapat banyak masalah-masalah kecil yang entah itu karena salah menebang pohon di daerahnya orang gitu. Terus permasalahan pertengahan kecil itu karena ya sebenarnya dari kedua suku ini sama-sama mengagum-agungkan kebudayaannya sendiri seperti tadi etnosentrisme. Jadi dua suku ini itu tidak berhubungan yang baik. Nah, lalu memuncak pada pada tahun 2001 itu diawali dengan pematiknya itu karena yang pertama terdapat pembacokan suku Dayak oleh suku Madura di tempat di tempat hiburan itu, karena kasusnya itu kalah sendirian seperti itu. Jadinya di suku Madura itu membaca suku Dayak, namun tidak sampai situ saja. Dari keluarga suku Dayak dan tetangga suku Dayak itu tidak terima, sehingga mereka pada dasar kanan itu datang ke tempat hiburan tersebut karena tidak menemukan pelaku pembacokan itu. Mereka itu membakar tempat hiburannya, terus sekitar 4 mobil, 2 sepeda motor dan beberapa becak yang dimiliki oleh suku Madura. Karena terjadi kejadian seperti itu, sekitar 1000 lebih suku Madura itu mengungsi ke Sampit. Nah, dengan begini suku Dayak itu mencurigai kemungkinan pelaku itu bersembunyi di Sampit. Seperti itu. Lalu dikarenakan suku Dayak pun tetap tidak menemukan pelakunya, terus polisi juga tidak memberikan harapan kepada suku Dayak, maka suku Dayak itu mengincar salah satu rumah milik orang Madura dan membakar bersama isi-isinya dan menyebabkan korban sekitar 2 orang. Suku Madura pun tidak terima dengan hal tersebut, sehingga pada dini hari suku Madura itu mengincar sebuah keluarga dari suku Dayak. Namun kalau nggak salah namanya itu Tangil, kalau nggak salah. Namun Tangil itu dapat diamankan oleh polisi karena si Tangil tersebut itu dapat diamankan oleh polisi. Suku Madura itu membakar rumahnya dan di sekitarnya itu terdapat korban sekitar 4 orang kalau tidak salah. Dan begitu suku Madura itu karena tidak terima akan yang tadi pembakaran rumah, suku Madura itu mengincar suku Dayak dan hampir di Sampit itu hampir dikuasai oleh suku Madura. Jadi banyak rumah-rumah, banyak mobil, sepeda motor itu yang dibakar oleh suku Madura, dan banyak pula suku Dayak yang dibacok sama suku Madura. Dengan begitu, setelah hampir suku Madura menguasai Sampit, suku Dayak yang dari pelosok-pelosok di Kalimantan Tengah semuanya itu datang ke Sampit, sehingga dikarenakan kekalahan jumlah dan juga sebelum suku Dayak tersebut melakukan kebudayaan namanya mengayau, yang artinya itu pemburuan kepala. Jadi sebelum melakukan yang tersebut, suku Dayak itu
oleh petuanya diberikan seperti jampi-jampi agar mereka itu kuat, mereka itu tahan sakit seperti itu. Nah, setelah itu suku Dayak itu melakukan ngayau ke suku Madura yang berada di Sampit. Dengan begitu suku Madura pun dihantam mundur oleh suku Dayak sehingga suku Dayak tersebut dapat memenangkan daerah Sampit. Nah, setelah hampir 1 tahun terdapat suku Madura, kalau tidak salah dari daerah Sampang itu datang ke Sampit untuk melakukan perdamaian karena juga mereka juga berpikir kita zaman sudah mulai modern, jika memang masih terus bertengkar kemungkinan besar mereka akan susah untuk maju. Nah, setelah itu perdamaian pun dilakukan dan sebagai simbol perdamaian antara Dayak dan Sampit itu dibangun tugu di Sampit, yaitu tugu perdamaian antara suku Madura dan suku Dayak. Nah, jadi dari konflik ini sebenarnya berkaitan dengan materi yang kita sampaikan, yaitu diferensiasi. Jadi dari kedua suku tersebut yang posisinya adalah garis lurus atau horizontal, yaitu suku Madura dan suku Dayak, namun dikarenakan memiliki dampak yang negatif, yaitu etnosentrisme yang mengagung-agungkan kebudayaan sendiri, sehingga hubungan antara suku Dayak dan suku Madura itu menjadi jelek dan akhirnya terjadi pertikaian tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok diferensiasi.